Selanjutnya, untuk pemateri, yaitu Muhammad Nur Rohim, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan layar. Tinggal saya izin untuk presentasi terkait hasil dari artikel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohim dengan NIM K642203. Di sini saya akan membawakan judul yaitu mewujudkan pendidikan karakter di sekolah pada pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pendekatan strategis di era Society 5.0. Selanjutnya adalah tujuan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan nasional di sekolah sebagai salah satu upaya menjawab tuntutan era Society 5.0. Penulis mengkaji berbagai strategi implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan nasional yang relevan di era Society 5.0. Hal ini diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik pembelajaran di sekolah yang tidak hanya berfokus pada kognisi, tapi juga membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tuntutan zaman. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan terkait pendidikan karakter, pembelajaran pendidikan Pancasila, serta tantangan dan peluang di era Society 5.0. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel studi, kebijakan pemerintah terkait kurikulum, serta dokumen pendidikan lainnya yang relevan dengan topik kajian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Exegete, serta situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk hasil, saya yang pertama adalah pendidikan karakter di era Society 5.0, di mana menuntut integrasi antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter yang kuat sebagai respon terhadap tantangan global dan degradasi moral. Untuk yang berikutnya adalah peran strategis pendidikan Pancasila berfungsi sebagai instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter berbasis Pancasila, seperti integritas, empati, tanggung jawab, nasionalisme, dan kesadaran sosial. Kemudian, permasalahan yang dihadapi yaitu maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar seperti cyberbullying, narkoba, kekerasan dalam pelecehan seksual, menunjukkan namanya karakter peserta didik. Kemudian, strategi implementasi pendidikan karakter. Yang pertama adalah penguatan keterampilan guru, pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila, pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan etis. Yang terakhir adalah kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan hal yang bersifat fundamental dalam membentuk karakter peserta didik. Hal yang dapat dilakukan dalam menguatkan pendidikan karakter adalah dengan pengintegrasian baik guru, orang tua, dan juga pihak-pihak lainnya dalam rangka menghadapi era Society 5.0. Melalui model-model pembelajaran yang komprehensif diharapkan dapat teraplikasi dengan baik. Penerapan pendidikan karakter dengan pendekatan strategis melalui pembelajaran pendidikan Pancasila di era Society 5.0 merupakan upaya yang penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab secara sosial dan melek teknologi. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, penggunaan teknologi yang bijak, peran aktif guru, serta kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat mendukung terciptanya individu yang memiliki integritas dan kesadaran moral tinggi. Pendidikan karakter mempunyai peran penting bagi peserta didik di sekolah untuk diajarkan dan ditanamkan karena masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pada era Society 5.0 saat ini, yang sangat berpengaruh pada pendidikan karakter, terutama pada peserta didik zaman sekarang, mana semakin krisis sebagai bukti nyata pengaruh negatif dari perkembangan zaman dan teknologi. Jadi menerapkan pendidikan karakter di lingkungan peserta didik juga harus dilaksanakan dengan tujuan siswa bisa mengikuti hal yang baik dan sebaliknya. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Nur Rohim atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, yaitu sesi pembahasan yang akan
dilaksanakan oleh Saudari Rida. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Izin mengulas apa yang telah disampaikan oleh Saudara Rohim. Artikel yang ditulis oleh saudara ini mengangkat isu krusial dan relevan dalam konteks pendidikan Indonesia di era Society 5.0, yaitu mewujudkan pendidikan karakter di sekolah melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dengan pendekatan strategis. Judulnya sendiri sudah cukup jelas mengindikasikan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran, khususnya di tengah tantangan dan peluang era digital ini. Masukannya mungkin bisa diberikan contoh konkret mengenai implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, misalnya mengadakan proyek sosial yang melibatkan siswa dalam kegiatan pelayanan masyarakat, sehingga mereka dapat belajar langsung tentang nilai-nilai Pancasila atau mungkin yang lainnya. Ada beberapa hal yang bisa ditambahkan lagi, seperti penjelasan lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah, serta solusi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin itu ulasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih atas ulasan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, untuk Saudari Anggita, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, apakah kurikulum pendidikan Pancasila yang saat ini sudah cukup relevan dengan tantangan di era Society 5.0? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, Saudara Rofi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Rohim, sejauh mana integrasi teknologi dalam pendidikan karakter dapat menjamin keberhasilan pembentukan karakter siswa ya? Terima kasih. Untuk Saudara Rohim, bisa segera menjawab. Baik, sehingga saya menjawab pertanyaan dari Saudari Anggita, di mana secara prinsip kurikulum pendidikan Pancasila memiliki nilai-nilai yang relevan dan kuat. Namun dari sisi metode dan pendekatan, pembelajarannya masih perlu penyesuaian. Kurikulum harus lebih adaptif dengan dunia digital. Pengintegrasian literasi digital, etika teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek yang menyentuh isu-isu kontemporer. Kemudian izin jawab pertanyaan dari Profi terkait dengan integrasi teknologi dalam pendidikan karakter, di mana integrasi teknologi dapat membantu memperkuat pendidikan karakter jika digunakan secara etis dan diarahkan oleh guru yang kompeten. Namun teknologi juga bisa menjadi alat yang merusak jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan nilai moral. Karena itu, keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, akan tetapi pada desain pembelajaran yang holistik, etika digital, dan penguatan peran guru serta keluarga. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih.